Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat, kabar baik Bu. Masih tetap semangat ya? Insya Allah semangat Ibu. Harus, karena sudah di titik ini. Ini Bu Sri pendampingan individu kita yang terakhir. Ya Bu Sri ya, semoga nanti kedepannya walaupun tidak lagi didampingi, Bu Sri tetap semangat. Insya Allah. Insya Allah ya Bu Sri ya. Nah Bu Sri, kali ini kita pendampingan individu yang ke-6. Kita punya waktu 4 jam pelajaran. Adapun fokus pendampingan kita kali ini ada 4 nih Bu Sri. Yang pertama kita nanti akan berbincang-bincang terkait persiapan Bu Sri dalam menghadapi panen karya hasil belajar di Lokakarya 7 nanti. Kemudian yang kedua kita akan mengumpulkan nih survei umpan balik 360 derajat yang di PI sebelumnya sudah saya ingatkan. Bu Sri tolong nih disebarkan, kemudian nanti dikumpulkan lagi, kemudian diidentifikasi ya Bu Sri ya. Kemudian selanjutnya Bu Sri kita akan berefleksi terkait perubahan dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun fokus pendampingan kita yang keempat adalah kita akan melakukan penilaian dari pemetaan aset yang sudah Bu Sri lakukan. Sudah siap ya Bu Sri ya? Siap Ibu. Oke. Bu Sri, sebelum nih kita ke fokus pendampingan, saya ingin tahu dulu nih proses yang sudah berjalan, yang sudah Bu Sri lakukan selama 1 bulan terakhir ini apa saja Bu Sri? Boleh diceritakan? Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan, dan terima kasih juga Ibu selalu setia untuk mendampingi saya dalam Sama-sama, Bu Sri. kegiatan Dengan senang ini, hati. Bu. Ya Ibu, jadi yang selama 1 bulan ini, proses dalam 1 bulan ini masih pada mempelajari modul 3.3 Ibu. Ya Ibu, dalam kurun waktu 1 bulan ini prosesnya mempelajari atau memperdalam daripada modul 3.3 yang pada materi pengelolaan program yang berdampak pada murid Ibu. Oke Bu Sri, kemudian selama kurun waktu dari pendampingan sebelumnya nih yang Bu Sri rasakan ini adalah capaian yang sudah Bu Sri raih, itu apa saja Bu Sri? Untuk capaian yang saya rasa sudah raih yaitu tentang bagaimana kita mengimplementasikan daripada modul 3.3 yang dalam hal ini prosesnya yaitu kita berkolaborasi dengan warga sekolah semuanya, termasuk tentunya yang utama yaitu kepada kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, dan juga dengan murid, dan juga tokoh masyarakat maupun wali murid Ibu, untuk bisa kita bersama-sama secara kolaboratif memetakan aset-aset yang bisa kita berdayakan untuk proses pembelajaran untuk murid Ibu. Oke Bu Sri, berarti Bu Sri sudah memperoleh capaian. Bu Sri dapat tuh mengelompokkan aset dengan melibatkan rekan guru, dengan aktor-aktor diantaranya kepala sekolah, murid, dan mungkin dari komite sekolah juga ya Bu Sri ya. Oke Bu Sri, terima kasih nih Bu Sri, saya ucapkan saya mengapresiasi Bu Sri setinggi-tingginya karena Bu Sri sudah bertahan sampai di tahap ini. Jadi masih, Alhamdulillah Ibu. iya, masih berani keluar dari zona nyaman ya Bu Sri ya, harus tetap belajar. Oke Bu Sri, kita masuk ke fokus pendampingan kita kali ini. Bu Sri, kita awali dengan refleksi. Kita berefleksi dari hasil survei yang sudah Bu Sri sebarkan nih kepada kepala sekolah dengan rekan guru dan siswa tentunya ya Bu Sri ya. Nah, dari hasil survei itu Bu Sri tentunya sudah melihat nih ya feedbacknya dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Dari feedback tersebut apa sih Bu Sri ya kompetensi Bu Sri ini sebagai guru penggerak yang harus dikembangkan lagi atau yang masih dinilai kurang? Baik Ibu, jadi sesuai dengan
petunjuk Ibu waktu pendampingan individu yang sebelumnya, yaitu untuk kita calon guru penggerak ini untuk bisa memberikan dokumen ya Ibu ya, umpan balik untuk kepala sekolah, rekan guru dan juga murid. Nah, tentunya di situ sudah kita evaluasi dari tadi responden dari survei tadi kan ada kepala sekolah. Kepala sekolahnya ada nyaranin nggak, Bu Sri ini perlu nih ditingkatkan lagi, itu apa aja Bu Sri? Iya Ibu, jadi dari responden yang ada, yang pertama yaitu dari kepala sekolah. Di sini coba bisa kita lihat juga Ibu ya. Oke, Di sini untuk responden dari kepala sekolah untuk perbaikan Ibu ya, yaitu yang pertama ada kurang melibatkan siswa dalam menentukan gagasan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran, begitu Ibu. Kemudian kalau untuk guru di sini kita sebagai CGP itu harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesional seperti itu Ibu. Nah, kemudian Ibu dari guru, bisa dari siswanya ya, bisa kita lihat di sini Ibu, dari siswa di sini direspondenkan oleh siswa, yaitu di sini guru diharapkan bisa berbagi pengalaman dalam mengikuti segala kegiatan pengembangan diri seperti itu Ibu. Oke, baik Bu Sri. Siswa. Tadi dari kepala sekolah juga menyarankan nih Bu Sri kedepannya nih lebih banyak melibatkan murid atau siswa itu dalam menentukan proses pembelajaran. Kemudian dari guru juga Bu Sri dianjurkan untuk terus meningkatkan kompetensi ya Bu Sri ya, sebagai pengajar nih tentunya di sini. Kemudian dari siswa Bu Sri juga minta nih untuk meningkatkan saat mengikuti pelatihan ya Bu Sri. Iya, Jadi untuk berbagi praktik baik tentunya dengan guru. Mungkin harapannya murid ini nanti bisa ada manfaatnya nih untuk proses pembelajaran yang mereka dapatkan dari semua guru yang ada di sini. betul. Gitu ya Bu Sri. Oke Bu Sri, untuk selanjutnya apa nih rencana Bu Sri ke depan ini terkait dengan kompetensi Bu Sri sebagai guru penggerak? Kompetensi yang harus dimiliki Bu Sri untuk kedepannya apa nih yang Bu Sri lakukan? Untuk kedepannya tentunya kita akan terus melakukan praktik baik Ibu dari apa yang sudah kita pelajari pada pendidikan guru penggerak ini. Jadi setelah kita selesai menjalankan ataupun mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja, tapi harus tetap memperdalam daripada materi yang kita pelajari dan tentunya berbagi praktik baik kepada rekan sejawat dan juga murid. Oke, artinya tidak cukup sampai di sini ya Bu Sri, harus terus mengembangkan diri. Kemudian tentunya kita juga harus berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru. Nah Bu Sri, ini harapan Bu Sri ini yang akan Bu Sri lakukan ke depannya. Siapa saja nih Bu Sri aktor yang akan Ibu Sri libatkan dalam proses Bu Sri untuk selalu meningkatkan kompetensi? Untuk peningkatan kompetensi yang kaitannya dengan saya khususnya di sini, tentunya di sini saya akan melibatkan yang pertama yaitu kepala sekolah tentunya Ibu, karena kita bagaimanapun melaksanakan suatu aktivitas pengembangan diri itu harus ada dukungan daripada kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian juga dari teman-teman rekan sejawat juga diharapkan dukungannya Ibu, karena kita juga tidak bisa melaksanakan apapun ataupun berjalan sendiri, harus ada kerjasama dengan guru-guru yang lain seperti itu. Oke, artinya tentunya akan melibatkan nih Bu Sri ya semua stakeholder yang ada di sekolah ini ya Bu Sri ya. Jadi semua proses nih akan berlangsung kalau kita libatkan semua ya Bu Sri ya. Jadi harus saling berkolaborasi. Betul. Nah Bu Sri, kita lanjut ke fokus pendampingan berikutnya. Perubahan dalam pembelajaran. Selama 6 bulan Bu Sri melaksanakan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bu Sri rasakan nih pada diri Bu Sri? Baik Ibu, jadi selama saya
mengikuti pendidikan guru penggerak ini dari bulan pertama sampai ini Ibu ya, sudah sampai pada bulan ke-6 ya akhir sekarang ini, ya Ibu. Bu Sri ya. Ya, bulan ke-6. Tentunya banyak perubahan-perubahan yang sudah saya rasakan dalam diri saya Ibu, baik dari segi perilaku ataupun dari segi teknis pembelajaran, atau juga dengan budaya-budaya ataupun pembiasaan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah Bu Sri, itu kan perubahan terhadap diri Bu Sri selama proses Bu Sri mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, untuk selanjutnya perubahan pada diri siswa nih yang Bu Sri lihat, yang tampak pada diri siswa itu apa aja Bu Sri yang Bu Sri lihat? Baik Ibu, jika perubahan yang terjadi pada diri siswa di sini yang sudah mengalami perubahan yang lebih baik yaitu pada tingkat motivasi. Di sini juga sudah nampak anak-anak ini sudah lebih meningkatkan semangat belajarnya Ibu, dengan adanya perubahan perilaku yang lebih baik setelah adanya penerapan budaya positif Ibu. Oke. Jadi modul-modul yang sudah Bu Sri pelajari, kemudian Bu Sri terapkan atau Bu Sri implementasikan nih di dalam kelasnya Bu Sri. Tentunya ada perubahan dari segi perilakunya ya, seperti itu Bu Sri ya. Betul. Oke, Bu Sri, selama perjalanan 6 bulan ini, adakah hal-hal yang sudah dirasa memuaskan seperti itu Bu Sri? Sebetulnya Ibu, kalau kita berbicara tentang belajar sepanjang hayat ya, kita tidak boleh puas ya Ibu ya, tidak boleh puas, jangan merasa puas begitu saja seperti itu Ibu. Tapi setidaknya dengan adanya perubahan-perubahan ataupun peningkatan di level yang lebih baik dari yang sebelumnya, itu sudah membahagiakan Ibu ya, sudah hal yang sangat bermakna bagi saya khususnya dalam menjalani pendidikan ini. Oke, itu yang sudah cukup memuaskan ya tentunya Bu Sri ya. Bu Sri sudah mendapatkan ilmu seperti itu ya Bu Sri ya. Tapi jangan lupa kita tetap seperti ilmu padi ya Bu Sri ya, semakin berisi semakin menunduk. Oke Bu Sri, selama perjalanan Bu Sri mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, apa saja nih Bu Sri yang hal-hal yang cukup menantang yang Bu Sri rasakan? Baik Ibu, jadi hal-hal yang cukup menantang dalam perjalanan saya selama kurun waktu 6 bulan ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama sebetulnya kita itu dituntut harus bisa memanage waktu Ibu ya, dan terkadang disitulah ada momen-momen atau waktu-waktu tertentu yang kita tidak bisa untuk kita menyeimbangkan waktu tersebut ya, harus ada salah satu yang harus dikorbankan kan begitu Ibu, tidak bisa berjalan bersama seperti itu, tapi setidaknya ya harus berjalan juga sesuai dengan target yang sudah ditentukan seperti itu Ibu. Kemudian tantangan yang lainnya juga di pendidikan guru penggerak ini, kita tahu bahwa dalam setiap modul itu banyak tugas yang harus kita kerjakan Ibu. Jadi itu juga hal yang membuat kita tertantang untuk bisa secepatnya menyelesaikan seperti itu Ibu ya. Dan itu memang memerlukan satu tenaga ekstra, ya semangat. Iya Ibu, betul Ibu, semangat yang pertama dulu Ibu. Karena dari pengalaman saya Ibu, ketika kita sedang down, lagi capek kan begitu Ibu, kemudian kita pikir ini belum dikerjain, itu belum dikerjain, terakhir nggak dikerjain semua Ibu, tidak ada semangat seperti, tidak ada istilahnya greget untuk memulai seperti itu, karena kita udah kepikiran tadi, ini belum dikerjakan, itu belum dikerjakan, ini masih numpuk kan begitu Ibu, seperti itulah Ibu salah satunya Ibu. Ya memang untuk memulai itu yang sulit Bu Sri. Betul. Iya, sebenarnya kalau sudah dimulai jadi sudah bisa terus berjalan seperti itu. Betul. Jadi yang sulit itu memang untuk memulainya.
Jadi yang Bu Sri rasakan nih yang menjadi tantangan adalah di satu waktu dengan begitu banyaknya tugas, Bu Sri harus melihat skala prioritas. Betul. Ya, melihat skala prioritas, mana hal yang harus dikerjakan sekarang. Tentunya juga Bu Sri sudah belajar nih memanajemen diri. Ya, memanajemen diri artinya mana nih tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak bertumpuk. Ya, kalau sudah bertumpuk, nah timbullah yang seperti tadi ya Bu Sri ya, artinya sulit untuk memulai. Baik Bu Sri, kita masuk nih ke fokus pendampingan kita yang ketiga. Kita mau melihat nih pemetaan aset yang sudah Bu Sri lakukan. Bu Sri, di saat Bu Sri melakukan pemetaan aset atau siapa saja nih yang Bu Sri libatkan? Iya baik Bu. Jadi ketika kita ingin memetakan aset di suatu sekolah kita, tentunya kita harus melibatkan banyak aktor ya Ibu ya, yang terkait dengan proses pembelajaran ini. Tentunya di sini yang pertama Pak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru, dengan murid, bisa juga dengan wali murid yang bisa terkadang diwakili dengan komite sekolah seperti itu. Dan bisa juga kita melibatkan tokoh masyarakat seperti itu dari lingkungan sekolah kita ini. Mungkin kepada Pak Kecik kita bisa libatkan untuk bisa memberikan masukan aset-aset apa yang bisa kita berdayakan seperti itu. Dan juga tentunya juga tidak ada salahnya juga Ibu ya, kita melibatkan pengawas sekolah kita. Oke, baik Bu Sri. Ini bagaimana nih proses Bu Sri dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Baik Ibu, untuk kita bisa menemukan sumber-sumber daya yang ada di sekolah kita ini, tentunya yang pertama kita harus mempunyai data apa-apa saja potensi-potensi aset ataupun sumber daya yang kita miliki di dalam sekolah ini dan sekitarnya seperti itu Ibu. Kemudian setelah itu barulah kita bisa menentukan aset-aset ini kita peruntukkan untuk dari segi yang mana seperti itu. Dengan artian kita bisa menggolongkan daripada aset-aset yang ada itu ke dalam jenis-jenis aset. Selanjutnya Bu Sri, apa saja nih kendala atau tantangan yang Bu Sri hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana nih Bu Sri mengatasinya? Kalau tantangan dalam pemetaan aset ini Ibu, yang terasa yang kemarin sudah kita laksanakan Ibu, berapalah katakanlah rekan kita yang kurang antusias dalam aktivitas pemetaan aset ini Bu. Ya mungkin alasannya kadang lagi capek ya Bu ya, atau bagaimana, mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada kesibukan yang lainnya, jadi tidak bisa secara serius sekali untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Gimana nih cara Bu Sri menghadapinya? Jadi di sini kita menyikapinya tentunya ya dengan bijak Ibu. Seperti apa tuh Bu Sri? Cari solusi dari keadaan seperti itu. Di sini saya tentu saja tetap dengan semangat untuk selalu memberikan pendekatan pengertian serta pemahaman. Jadi dalam menghadapi atau menyikapi situasi seperti itu, saya akan tetap mengajak kepada rekan sejawat saya ini yang belum bisa fokus dalam kegiatan ini, dengan memberikan pemahaman bahwa kita itu sangat penting untuk bisa memetakan aset yang ada di sekolah kita ini, untuk bisa nantinya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan belajar siswa.
Oke, jadi setiap ada tantangan atau ada masalah yang dihadapi bisa diselesaikan ya Bu Sri ya, bisa kita hadapi dengan berbagai macam cara ya Bu Sri ya, dengan tentunya tadi seperti mengajak ya Bu Sri ya. Oke. Betul, Ibu. Bagaimana perasaan Bu Sri setelah berhasil nih mengidentifikasi sumber daya sekolah yang ada? Baik Ibu, jadi perasaan saya setelah saya dapat mengidentifikasi sumber daya sekolah yang ada, tentunya saya sangat senang Ibu ya, karena di sini kita bisa mengklasifikasi terus daripada sumber daya yang ada ke dalam jenis daripada aset yang ada. Yang kita tahu jenis aset itu kan ada 7 ya Ibu ya. Oke. Nah Bu Sri, apa nih pertimbangan Bu Sri dalam menentukan sumber daya sekolah? Jadi pertimbangan saya dalam menentukan sumber daya sekolah ini tentunya melihat kepada kebermanfaatan ataupun kebermaknaan daripada sumber daya yang ada, yang peruntukan untuk siswa, sumber daya yang bagaimana yang seharusnya kita penuhi untuk anak-anak didik kita. Oke, baik Bu Sri. Apakah setelah Bu Sri melakukan pemetaan aset ini terdapat hal lain yang Bu Sri temukan nih? Ternyata ini adalah sumber daya yang sebelumnya belum Bu Sri temukan saat proses berlangsung. Baik Ibu. Jadi ketika kita dalam satu komunitas tadi Ibu ya, dalam kegiatan pemetaan aset tadi, terkadang ada hal-hal yang kita belum terpikir seperti itu Bu, bahwa itu adalah merupakan aset. Tapi setelah berjalannya waktu itu baru terlintas, oh iya ini rupanya juga bisa masuk ke dalam aset ataupun sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan pembelajaran murid kita Ibu. Misalkan seperti contohnya di dekat sekolah kami ini ada masjid Ibu kan. Nah, disitulah bisa kita manfaatkan masjid tadi untuk kegiatan ibadah bagi siswa. Atau misalkan ada juga di dekat kampung ini Ibu kan, di dekat sekolah kita ini ada lapangan sepak bola. Nah di situ juga bisalah kita ajak anak-anak tadi untuk bisa melaksanakan pembelajaran dalam hal olahraga ya Ibu ya, dalam memanfaatkan lapangan sepak bola tadi. Oke, baik Bu Sri. Mungkin saat proses pemetaan aset tadi belum terlintas ya Bu Sri ya. Setelah itu baru terpikirkan lagi bahwa masih terdapat nih sumber daya yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk proses belajar siswa. Betul. Oke Bu Sri, saat pemetaan aset ini tentunya Bu Sri melibatkan beberapa aktor seperti yang sudah Bu Sri sampaikan di awal tadi. Nah Bu Sri, saya mau berbincang-bincang sebentar dengan salah satu aktor yang Bu Sri libatkan. Siapa ya Bu Sri yang Bu Sri libatkan yang bisa saya ajak berbincang-bincang? Baik Ibu, ada beberapa aktor yang saya libatkan Ibu, diantaranya itu rekan guru seperti itu Ibu ya. Jadi nanti bisa kita minta bantu sama Pak Wandi namanya Ibu. Jadi nanti bisa Ibu berbincang-bincang dengan Pak Wandi tersebut Ibu. Oke, Bu Sri boleh dipanggilkan sebentar Pak Wandinya? Boleh Ibu, dengan senang hati Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ya Pak? Dengan Pak Wandi. Pak Wandi. Pak Wandi, saya perkenalkan Ibu Iyernida Rosela, pipi dari Bu Sri Cusmiati. Mungkin sebelum-sebelumnya kita juga sudah sering jumpa ya Pak Wandi ya. Iya, tapi mungkin berbincang secara langsung seperti ini baru kali ini ya Pak Wandi ya. Pak Wandi, ini saya minta waktunya nih beberapa menit ke depan untuk melakukan wawancara singkat, berbincang-bincang kita terkait pelaksanaan pemetaan aset yang sebelumnya sudah Bu Sri lakukan. Nah sebelumnya Bu Sri melakukan pemetaan aset ini atau sumber daya yang ada di sekolah ini tentunya melibatkan beberapa aktor. Salah satunya kan dari rekan guru. Nah ini Pak Wandi adalah salah satu guru yang dilibatkan dalam pemetaan sumber daya tersebut ya Pak Wandi ya. Ya, Bu. Oke, Pak Wandi,
saya ingin tahu nih, saat Pak Wandi mengidentifikasi atau melihat bahwa ini adalah sumber daya yang ada di sekolah, itu proses yang Pak Wandi lakukan seperti apa, Pak Wandi? Ya dengan data, Bu. Oke, Dengan data yang kami lakukan di sini, Bu. Nanti setelah kami data itu kami kelompokkan nanti, Bu. Iya, dikelompokkan. Dikelompokkan, Bu. Jadi nanti di sana kan ada sumber daya manusianya, Bu. Ada juga sumber daya modalnya, modal fisik. Iya. Ya kan, Bu. Itu nanti dikelompokkan, dibedakan, tidak digabungkan. Oke, Pak Wandi, berarti sebelumnya didata, kemudian dikelompokkan. Ya, Bu. Mana yang termasuk ke dalam modal fisik, mana modal manusia. Seperti itu ya, Pak Wandi. Oke, baik Pak Wandi. Dalam menentukan nih sumber daya sekolah ini tadi, Pak Wandi punya kendala nggak? Punya tantangan nggak? Kemudian gimana nih Pak Wandi menghadapinya? Ya kadang-kadang kita bingung, Bu. Bingung dalam menentukan aset itu, bukan? Karena dia kan banyak, Bu. Iya, Kadang-kadang ada barang yang tidak terlihat, ya tidak bisa didata, ya kan, Bu. Jadi kadang-kadang di situ dia kendalanya, Bu. Karena begitu banyaknya aset, kan begitu, Bu. Ada yang terlupakan. Iya. Kemudian mungkin yang nampak terlihat itu saja yang kita data. Yang nampak itu tidak memang ada barangnya, bukannya kita data. Kadang-kadang barang itu kan nggak nampak, bukan nggak apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita data, bukan. Jadi kadang-kadang disitulah kendalanya. Oke. Jadi ada aset-aset atau sumber daya yang ada di sekolah itu yang tampak oleh mata kita, itu yang biasanya kita data. Bahwa itu setelah kita data itu kita masukkan nih, jadi kita kelompok-kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Jadi mungkin ada yang nggak nampak yang seperti Pak Wandi sampaikan tadi, seperti hubungan ya atau relasi mungkin ya Pak Wandi ya. Kadang-kadang nggak nampak tuh, Bu. Kadang-kadang kan di fisik itu kan, kadang-kadang kami di sekolah ini kan nggak punya lapangan, Bu. Iya. Iya kan, nggak ada lapangan. Misalkan contohnya lapangan futsal. Jadi di desa itu ada, Bu. Oke. Pak Wandi, bagaimana nih perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini? Yang pastinya senang, bukan? Senang, puas dengan kinerja kami di sini, bukan? Bisa mengidentifikasi atau bisa mengetahui ya barang ini tempatnya di sini, barang ini tempatnya di sana, gitu, Bu. Di pengelompokannya saja ya Pak Wandi ya. Jadi apa nih pertimbangan Bapak saat menentukan sumber daya sekolah yang ada ini, Pak Wandi? Ya kebermaknaan fungsinya itu. Oke, terus? Keberagaman fungsinya, bukan? Maksudnya dalam proses pembelajaran itu kan bisa kita laksanakan dengan semestinya, gitu, bukan? Misalnya saya guru bukan, saya ini kan sumber daya manusianya, berarti kan kelompok manusianya, bukan? Modal manusianya. Jadi kan saya sebagai guru PPKN ya bisa mengajarkan bagaimana anak-anaknya supaya tahu, bukan? Bagaimana negara kita manusia. Terus modal yang lainnya gimana, Pak? Modal misalkan contohnya modal finansial, gitu, Bu, ya. Iya, modal finansial itu yang bagaimana, Pak? Yang berkaitan dengan uang atau modal, bukan? Itu kan berkaitan dengan ya bendahara, bukan? Bendahara sekolah ya kan bisa kita manfaatkan juga. Itu contohnya seperti tadi kita buat jalan itu, Bu. Oke. Kan sudah selesai, udah rapi sekolahnya, Bu. Kan termasuk ke modal fisik, bukan? Iya. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah Bapak bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Gimana nih perasaannya? Senang, bukan? Puas juga, karena yang sebelumnya kita tidak tahu kalau itu aset sekolah, dengan dikelompokkan mengidentifikasinya, Bu, kita sudah tahu bahwa ternyata ini juga aset dari sekolah, gitu kan? Sumber daya dari sekolah. Jadi itulah maknanya daripada mengidentifikasi barang-barang tadi. Oke. Jadi sumber daya yang ada di sekolah ini setelah kita petakan bersama-sama, ternyata ada yang sebelumnya kita tidak tahu nih bahwa itu ternyata adalah sumber daya sekolah, gitu ya Pak Wandi ya. Oke Pak Wandi, nah saat Pak Wandi menentukan sumber daya sekolah itu, pertimbangan apa saja nih Pak Wandi lakukan? Pertimbangannya ya kebermaknaannya, Bu. Kebermaknaan fungsinya seperti itu dalam proses pembelajaran juga, gitu, bukan?
Misalnya seperti apa tuh? Misalnya seperti saya kan guru Bu, jadi berarti saya itu kan masuk ke modal manusia gitu Bu ya, dan modal ada juga di sini modal finansial Bu, yang berkaitan dengan uang, ya kan Bu. Kalau seperti di sini kan kalau Sumber-sumber pendanaan, sumber-sumber untuk pendanaan itu sekolah, kan gitu. sama bos Bu ya, Iya. bos. Di sini juga ada kantin juga Bu. Iya. Itu dia Bu, itu modal finansialnya di sekolah. Itu pertimbangannya ya Pak ya. Pertimbangan Iya. saya bukan. Nah Pak Wandi, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sebagai sumber daya sekolah ini yang sebelumnya Bapak belum menemukan nih saat proses berlangsung? Ada Bu, kayak seperti apa Bu? Di sini kan lapangan futsal belum ada Bu ya. Iya. Jadi di desa ini alhamdulillah juga ada lapangan yang bisa kami pakai untuk anak-anak ini main futsal Bu. Jadi masyarakat pun tidak berkeberatan kami untuk memakai lapangan itu tadi Bu. Oke, maksudnya Jadi karena kan itu juga termasuk ke modal fisik sekolah juga bukan, karena sudah kami pakai untuk anak-anak ini main bola gitu Bu. Iya, merupakan salah satu sumber daya juga ya Pak Iya, Wandi ya, yang sumber daya. bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk proses Proses pembelajaran anaknya Pak Wandi. Iya Bu. Pak Wandi nih, gimana nih harapan Pak Wandi nih terhadap Bu Sri sebagai CGP nih? Harapannya ke depannya gimana? Harapan saya Bu, jangan lagi CGP Bu, kalau bisa langsung terus Guru penggerak. guru penggerak. Oke. Semoga ibu ini pun kan, karena dia sudah menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru penggerak itu Bu, bisa nanti mengajarkan kami Bu, supaya bisa nanti kami pun mendapatkan ilmu dari Ibu Sri yang tercinta ini. Harapannya berarti ke depannya terus Bu Srinya bisa berbagi praktik baik ya Iya, Pak ya. pasti, Jadi Bu. apa ilmu yang didapat itu dan- jangan dipendam sendiri, Iya Bu, tapi tetap tapi selalu berbagi lah iya, kepada kami. berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dan selalu berbagi praktik baik ya Pak Betul. Wandi. Itu Pak Wandi, harapan saya. terima kasih banyak nih waktunya. Iya, Bu. Sudah Sama-sama, Bu. bersedia untuk kita berbincang-bincang tadi beberapa menit. Iya Bu. Pak Wandi, terima kasih. Selamat beraktivitas selanjutnya. Iya Bu. Yuk. Baik Bu Sri, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Wandi yang merupakan salah satu aktor nih yang Bu Sri libatkan saat pemetaan aset. Kita kembali ke fokus pendampingan kita yang terakhir terkait dari persiapan Bu Sri untuk menghadapi panen hasil belajar nanti di saat Lokakarya 7. Bu Sri, apa nih ide dari Bu Sri untuk persiapan panen hasil belajar nanti? Baik Ibu, jadi persiapan saya menghadapi panen hasil belajar nanti di Lokakarya 7, tentunya di sini saya akan mengeksplor daripada modul yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Iya, jadi di setiap modulnya itu ada di akhir dari alur merdekanya itu ada apa ya Bu Sri ya yang bisa dikembangkan ya Bu Sri? Baik Ibu, ide persiapan panen hasil belajar di Lokakarya 7 nanti diantaranya saya akan menampilkan hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait media pembelajaran dan juga produk siswa. Oke. Apa di Bu Sri yang akan Bu Sri tampilkan saat panen hasil belajar nanti? Boleh diceritakan Bu Sri? Baik Ibu, terkait dengan produk siswa di sini kita mempunyai suatu ide untuk membuat cemilan keripik dari biji durian Ibu. Karena di sini memang wilayah sekolah kami ini Kecamatan Celalen ini terkenal dengan duriannya Ibu. Hasil buah durian ya Bu Hasil Sri ya. buah durian. Oke, jadi dimanfaatkan ya yang seharusnya jadi limbah dimanfaatkan menjadi salah satu bahan pangan ya Bu Sri ya, yang bisa jadi penganan, yang bisa dibuat jadi cemilan ya tadi ya Bu Sri. Selain itu Bu Sri? Selain itu terkait dengan media pembelajaran Ibu yang nantinya bisa menambah daripada perbendaharaan kata daripada siswa kita seperti itu. Misalkan dalam hal ini nanti kita cari objeknya yang ada di sekitar sekolah kita ini Ibu.
Di situ nanti dari objek yang ada itu bisa kita translatekan, misalkan kita mau mentranslate-nya dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, terkait karena memang Bu Sri ini adalah guru dari pelajaran bahasa Inggris ya Bu Sri ya. Jadi mungkin kosakata ya Bu Sri ya. Betul. Yang saya tangkap tadi kosakata mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi medianya itu ditampilkan nanti ya Bu Sri ya di saat Panen Hasil Belajar. Oke Bu Sri. Bu Sri, mungkin selama 6 bulan kita melakukan pendampingan ini ada salah kata atau salah dari tingkah laku saya mohon maaf ya Bu Sri ya. Semoga Bu Sri berlapang hati untuk bisa memaafkannya. Sekali lagi terima kasih Bu Sri sudah bersedia saya dampingi selama 6 bulan terakhir ini. Oke Bu Sri bahas dulu baru Ibu tutup. Baik Ibu, di sini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama karena dalam kurun waktu 6 bulan ini Ibu sudah sabar mendampingi saya yang saya ini penuh dengan ketidaktahuan, keterlambatan yang mungkin sudah membuat Ibu terkendala dalam hal tertentu. Jadi Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama ya Bu Sri ya. Mungkin kedepannya kita masih bisa berkomunikasi ya Bu Sri ya, tentunya yang terkait dengan pendidikan, berbagi ide-ide praktik baik kedepannya ya Bu Sri. Oke Bu Sri, kita akhiri. Bu Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.